akan mempresentasikan terkait dengan materi, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Pertama, kami akan melihat mengenai teologia kaum dualis. Nah, kelompok dualis ini sendiri merupakan kelompok yang membagi dunia dalam dua lingkup, yaitu lingkup terang dan juga gelap. Kemudian mereka juga membagi antara kerajaan Allah dan kerajaan setan. Menurut kaum dualis ini, mereka hidup berhadapan dengan dua konflik besar, yaitu Allah dan manusia. Kemudian isu yang mereka hadapi adalah antara kebenaran Allah dan kebenaran diri. Di satu pihak, ada manusia dengan segala kegiatan, negara, gereja, karya-karya Kristen atau singkatnya manusia dan segala karyanya, dan di pihak lain ada Allah dalam Kristus dan Kristus di dalam Allah. Berikutnya mengenai poin Kristus dan kebudayaan kaum dualis. Nah, kelompok dualis ini berupaya untuk menyatukan, tetapi mereka juga berupaya untuk membedakan antara kesetiaan kepada Kristus dan juga tanggung jawab terhadap kebudayaan. Berkaitan dengan kaum dualis yang sudah saya jelaskan tadi, mereka hidup berhadapan dengan isu. Mereka memahami kalau masalah Kristus dan kebudayaan ini bukanlah isu yang ditempatkan oleh manusia pada dirinya sendiri, melainkan isu yang ditanyakan oleh Allah kepada manusia. Berikutnya kita akan masuk di dalam titik tolak logis. Dan menurut kaum dualis, titik tolak logisnya adalah pada perbuatan besar mengenai pendamaian dan juga pengampunan yang terjadi di dalam pertempuran Allah dan manusia, dan perbuatan yang terjadi itu melalui Yesus Kristus. Artinya di sini adalah ada karya pendamaian dan ada karya pengampunan yang Allah berikan kepada manusia, kepada kita, dan itu terjadi melalui Yesus Kristus. Melalui titik tolak ini dapat dipahami kalau ada konflik dan ada fakta mengenai anugerah Allah dan dosa manusia. Dan orang dualis menganggap kalau tidak mudah untuk mereka dapat sampai kepada titik tolak ini. Berikutnya, kita akan melihat pandangan kaum dualis terkait dengan mujizat, kemudian anugerah Allah, dan juga kemurahan Kristus. Pertama-tama, kaum dualis ini melihat mujizat sebagai anugerah Allah yang mengampuni orang-orang tanpa adanya jasa atau tanpa adanya usaha dari pihak mereka. Artinya mereka diterima sebagai anak-anak dari Bapa, mereka diberi pertobatan, mereka diberi pengharapan, bukan berdasarkan usaha mereka, tetapi itu semata-mata adalah anugerah Allah bagi mereka. Berikutnya adalah anugerah Allah sebagai atribut Allah. Maksudnya adalah bahwa anugerah ini juga tidak disalurkan kepada manusia melalui kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, melainkan anugerah ini selalu ada dalam perbuatan Tuhan, dan itu adalah atribut Allah. Artinya itu adalah sifat dan karakteristik Allah yang melekat pada Allah itu sendiri. Lalu terkait dengan kemurahan Kristus sebagai sebuah pantulan, dan ini tidak disadari. Artinya bahwa iman dengannya manusia bisa mengenal dan berpaling dalam kepercayaan kepada Tuhan bukanlah dihasilkan juga dari kemampuan manusia sendiri, tetapi itu adalah pantulan dari kasih kesetiaan Allah. Artinya bahwa Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan relasi antara Dia dengan manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Berikutnya kita akan melihat mengenai kaum Kristen dualis. Pertama-tama kita melihat pula dengan pemikiran Clement, Thomas, dan lainnya. Di situ mereka menyadari kalau nalar manusia kemungkinan digelapkan, tetapi kodratinya tidak salah. Dan penyembuhan akan nalar manusia yang telah digelapkan itu dapat terjadi melalui bantuan dari guru ilahi. Kemudian di situ juga kami melihat pemikiran Luther bahwa semua karya manusia itu adalah bejat, dan ini juga berarti bahwa kebudayaan itu merupakan sesuatu yang bejat karena itu merupakan karya dari manusia itu sendiri. Dan semua perbuatan manusia, semua kebudayaan itu telah dijalari oleh keingkaran terhadap Allah, dan itu merupakan hakikat dosa. Tapi orang dualis juga selain menyadari kalau itu adalah hakikat dosa, itu adalah keingkaran, bentuk keingkaran terhadap Allah, tetapi mereka juga sadar kalau mereka hidup dan termasuk dalam kebudayaan, dan mereka tidak dapat terlepas dari kebudayaan. Akhirnya kita akan melihat jawaban dari kaum dualis terhadap masalah Kristus dan kebudayaan. Di sini jawaban yang diberikan oleh kaum dualis ada pada paradoks hukum dan anugerah serta paradoks murka dan kemurahan Allah. Ini berarti pertama-tama kaum dualis menyadari kalau hukum ini adalah sesuatu pernyataan yang benar, peraturan bagi orang, tetapi hukum bukanlah yang dapat membebaskan manusia dari dosa itu sendiri, dari dilema keberdosaannya. Dan jika orang
seseorang melemparkan dirinya yang berdosa ini pada kemurahan Allah dan hidup dalam kemurahan itu, maka hukum itu bisa dikembalikan dalam bentuk yang baru. Dan hukum yang dikembalikan bukanlah hukum yang berasal dari luar, tetapi hukum itu adalah hukum yang dituliskan di dalam hati dan dapat hidup melalui hukum yang berasal dari dalam hati itu sendiri. Selanjutnya kita akan melihat motif dualis dalam Paulus. Isu hidup yang dilihat oleh Paulus ini terletak antara kebenaran Allah dan kebenaran manusia, atau antara kebaikan dengannya Allah baik dan Allah rindu untuk menjadikan manusia menjadi baik. Tapi di pihak lain juga ada kebenaran yang berdiri sendiri, dan itu adalah kebenaran yang dicari oleh manusia dan untuk dimiliki oleh manusia. Lalu menurut Paulus ini, semua karya manusia itu adalah sudah termasuk di dalam dosa. Namun, walaupun sudah termasuk dalam dosa, semuanya itu manusia tetap terbuka untuk dimasuki oleh anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan yang dimaksud itu adalah Kristus yang membawa kepada terang melalui karya penebusannya. Dan termasuk setiap kebudayaan itu adalah sasaran dari karya penebusan yang Kristus lakukan. Dan melalui penebusan ini, mereka yang melakukan pengingkaran terhadap Allah dilahirkan baru dan kemudian diberi permulaan baru yang tidak berada di dalam diri mereka sendiri tetapi berada di dalam Allah. Lalu kehidupan baru yang dimaksudkan oleh Paulus juga ini adalah kehidupan yang membuat manusia memanggil Allah sebagai Bapa mereka, dan manusia mampu untuk menghasilkan buah-buah dari Roh Kristus dalam diri maupun dalam komunitas mereka. Lalu jawaban yang Paulus berikan terhadap Kristus dan kebudayaan mengarah kepada jawaban sintesis, artinya Paulus mulai bergerak dari Kristus sebagai hakim kebudayaan, tetapi Kristus juga adalah penebus dari kebudayaan itu. Berikutnya kita akan melihat motif dualis dalam Marcion. Nah, Marcion ini seringkali dia digolongkan dengan kaum Gnostik karena berupaya keras untuk memisahkan antara iman Kristen dalam hubungannya dengan kebudayaan orang Yahudi, khususnya untuk menyingkirkan Perjanjian Lama dan unsur-unsur dari Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Tetapi Marcion ini juga bisa dihubungkan dengan orang-orang Kristen radikal karena dia mendirikan suatu sekte yang terpisah dari gereja, dan dia juga dikenal dengan kehidupan asketiknya yang keras. Marcion berpendapat bahwa manusia hidup berhadapan dengan dunia nyata, dan dunia nyata yang dimaksudkan oleh Marcion ini adalah dunia yang adalah objek kehinaan, jelek, tolol, dan lain sebagainya. Dan di dalam dunia nyata inilah keluarga, lembaga, negara mendapatkan tempatnya. Artinya di dalam dunia nyata ini manusia berurusan dengan zat-zat yang jahat menurut Marcion. Akan tetapi saat manusia berurusan dengan zat-zat yang jahat itu, ada Allah yang baik yang melalui Yesus Kristus dapat membebaskan manusia dari keadaan yang tak berpengharapan di dalam dunia di mana keadilan itu bercampur dengan zat yang jahat, dan disitulah karya Allah dinyatakan dan membebaskan manusia dari dunia yang terikat dengan zat-zat jahat tersebut. Dualisme Luther dan zaman modern. Ciri yang kuat di dalam dualisme Luther sendiri adalah upaya penolakan terhadap pemecahan kaum sintesis terhadap masalah Kristus dan juga kebudayaan. Dua hal yang menjadi ciri kuat ini juga kita bisa lihat dari dua karyanya, yaitu yang pertama berbicara tentang kebebasan Kristen, dan yang kedua itu berbicara tentang panggilan untuk melawan. Penekanan terhadap kebebasan Kristen sendiri secara spesifik berbicara tentang iman dan juga kasih. Dari iman mengalir kasih dan sukacita dari Tuhan, sedangkan dari kasih mengalir suatu pikiran yang sukacita, yang mau dan bebas untuk melayani sesama dengan rela. Penekanan terhadap hal yang pertama yang diuraikan oleh Luther berbicara tentang kerelaan. Yang kedua adalah panggilan untuk melawan. Dalam karyanya Panggilan untuk Melawan ini kelihatannya Luther memiliki sikap rangkap terhadap beberapa hal berkaitan dengan nalar dan juga filsafat, berkaitan bisnis dan perdagangan, organisasi, dan upacara keagamaan dan lain sebagainya. Pandangan-pandangan yang sifatnya paradoks yang kelihatan dari apa yang Luther sampaikan ini membuat seakan kita melihat bahwa Luther membagi kehidupan di dalam bagian-bagian, atau mengajarkan bahwa tangan kanan orang Kristen tidak boleh mengetahui tangan kiri yang bersifat duniawi. Secara keseluruhan Luther tidak berupaya untuk membagi apa yang ia bedakan, atau juga tidak berusaha untuk menyatukan
apa yang ia bedakan atau menyelaraskan apa yang ia bedakan, karena baginya sedari awal apa yang telah ia bedakan itu memiliki keterkaitan. Misalnya kerajaan Allah dan kerajaan manusia, hidup dalam Kristus, dan juga kebudayaan ini berkaitan erat. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana keterkaitan antara apa yang Luther bedakan, misalnya berkaitan dengan Kristus dan juga kebudayaan. Menurut Luther, hidup dalam kebudayaan merupakan tempat di mana Kristus dapat dan harus diikuti. Yang kedua adalah aturan-aturan yang harus diikuti di dalam kehidupan budaya tidak bergantung pada hukum gereja. Yang ketiga adalah seorang Kristen tidak hanya bebas untuk bekerja di dalam kebudayaan, tapi ia bebas juga untuk menentukan metode-metode apa yang diperlukan sehingga tujuan baik dalam pekerjaannya itu dapat tercapai. Kalau kita melihat juga tadi bahwa dua karya tersebut ini menjadi karya di mana Luther menolak pemecahan kaum sintesis untuk menjawab permasalahan antara Kristus dan juga kebudayaan. Maka hal yang kemudian kami melihat sebagai tawaran Luther ini juga berbicara tentang pembaruan moral Kristen. Dan dasar pemikiran Luther terhadap pembaruan moral Kristen ini menekankan pada dua hal. Yang pertama, bahwa keyakinan apa yang dituntut manusia di dalam Injil ini dituntut juga oleh Tuhan yang absolut. Luther sepenuhnya memahami bahwa Injil sebagai hukum dan janji ini tidak langsung menaruh perhatian pada perbuatan manusia yang kelihatan, tetapi yang utama adalah terhadap sumber perilaku. Nampaknya dualitas pemecahan dualis yang ditawarkan oleh Luther ini adalah dualitas perilaku. Apa dan bagaimana dari Kristus kita menerima pengetahuan dan kebebasan untuk melakukan dengan setia apa yang diajarkan dan dituntut dalam kebudayaan. Dan kalau kita lihat dualitas perilaku ini arahnya juga ada kepada dua hal, iman sebagai fungsi dan nalar dan kebudayaan itu sebagai isi. Selanjutnya kita melihat dualisme setelah Luther hadir. Kalau berbicara tentang dualisme, yang pertama adalah Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard sendiri kami melihat 4 hal yang ditekankan. Yang pertama, Soren Kierkegaard ini adalah seorang estetika dan seorang yang ingin dimengerti sebagai seorang dari kebudayaannya. Ia menguraikan karakter rangkap dari kehidupan Kristen. Ia berusaha mendebat secara filsafat kebenaran yang adalah benar baginya, atau kebenaran yang adalah benar bagi saya. Bagi kehidupan Kristen, menurutnya kehidupan Kristen ini memiliki aspek ganda, hubungan batin yang kuat dengan kekekalan, dan hubungan luar yang sama sekali tidak menonjol dengan orang lain dan dengan benda-benda. Dualisme yang digumuli oleh Soren Kierkegaard ini berbicara tentang terbatas dan tak terbatas. Yang kedua adalah Ernst Trossel. Trossel memahami masalah Kristus dan kebudayaan ini sebagai dilema rangkap. Ia bergulat dengan masalah-masalah kemutlakan dari sesuatu kekristenan yang adalah agama budaya dunia barat. Trossel menaruh perhatian pada konflik antara moralitas hati, nurani, dan moralitas sosial yang diarahkan untuk mencapai dan melestarikan nilai-nilai yang diwakili oleh bangsa dan negara, ilmu pengetahuan dan kesenian, ekonomi dan teknologi. Dan hal-hal lain yang misalnya yang coba diuraikan oleh Trossel ini juga berbicara tentang keadilan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Rogers Williams. 3 poin yang kemudian ditekankan oleh Rogers Williams sendiri adalah, yang pertama, ia ini merupakan lambang dan contoh dualisme di Amerika Serikat. Sehingga 2 hal yang ditekankan oleh Rogers Williams adalah ia menolak usaha kaum sintesis dan kaum konvensionis untuk menyatukan politik dan Injil. Ia juga menolak usaha kaum Quaker untuk membangun suatu persemakmuran di atas dasar spiritualitas Kristen. Selanjutnya kita masuk di dalam poin tentang kebaikan dan juga kemaksiatan dari dualisme. Ada 3 hal yang kami coba untuk lihat ketika berbicara tentang kebaikan dan kemaksiatan dari dualisme. Yang pertama adalah upaya keadilan yang ditawarkan oleh kaum dualis ini bukan upaya yang memberikan kesempatan kepada orang-orang putus asa untuk mengesampingkan aturan-aturan kehidupan yang beradab atau mendorong ke arah kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan kebudayaan. Karena sifatnya paradoks, sehingga kadang-kadang pemahaman dualis ini ketika
kita tidak berusaha untuk memahaminya dengan baik, maka akan memberikan kesan bahwa orang dualis ini memberikan kesempatan kepada orang-orang putus asa untuk mengesampingkan aturan-aturan kehidupan yang beradab dan menorong kelakuan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan juga dengan kebudayaan. Padahal kaum dualis kalau kita lihat bahwa mereka posisinya ada di tengah-tengah. Tidak juga berusaha untuk menggabungkan, tidak juga berusaha untuk membagi. Artinya ada yang buruk dan ada yang jahat, tetapi mereka ada di tengah-tengah. Konsep yang ditawarkan oleh kaum dualis, yang kedua adalah konsep yang ditawarkan kaum dualis ini terdapat kecenderungan untuk menghubungkan kesementaraan dan keterbatasan dengan dosa, untuk menggerakkan ciptaan dan kejatuhan dalam hubungan yang sangat dekat dengan keadilan sebagai karya kreatif Allah. Yang ketiga adalah kalau kita lihat meskipun bersifat adil dalam menjawab permasalahan antara Kristus dan juga kebudayaan, namun nyatanya kaum dualis ini dikepung dengan kemaksiatan-kemaksiatan di antara kebaikan-kebaikan yang menyertainya. Setelah membaca bacaan ini, kami melihat dua hal yang dilihat juga oleh Newberg. Yang pertama adalah tuduhan yang seringkali diberikan pada dua hal ini berkaitan dengan tuduhan yang diberikan kepada kaum dualis. Dua hal tersebut berkaitan dengan kecenderungan memimpin. Kaum dualis ini punya kecenderungan untuk memimpin orang-orang Kristen ke dalam antinoisme dan konservatisme budaya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah kaum dualis ini sangat paradoks. Artinya bahwa apa yang mereka bedakan ini memiliki ketegangan-ketegangan tertentu. Artinya kedua hal ini tidak bisa dapat disatukan, tidak juga dapat dibagi antara Kristus dan kebudayaan. Mereka hadir untuk menjawab masalah Kristus dan kebudayaan dengan suatu keduanya, yang artinya mereka melihat bahwa antara hal yang mereka bedakan ini tidak ada yang lebih baik dan tidak ada juga yang lebih buruk. Kaum ini memiliki tujuan untuk berlaku adil dalam menjawab kebutuhan terhadap permasalahan antara Kristus dan juga kebudayaan. Penekanannya ada pada kesetiaan kepada Kristus dan juga tanggung jawab terhadap kebudayaan.